Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di sini saya akan membagikan tentang soal ujian susulan ya, ujian susulan, UAS susulan, mata kuliah metode numerik. Nah, jadi di sini ada beberapa aturan yang mohon kiranya benar-benar dipahami agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada UAS sebelumnya. Oke, yang pertama itu adalah pengumpulan, yang dimana pengumpulan akan tetap dilakukan melalui Google Form yang nantinya link akan dibagikan pada classroom masing-masing. Jadi Google Form ini sudah disetting untuk waktu terakhir dapat diakses, yang artinya adalah ketika waktunya sudah memasuki akhir, link tersebut otomatis akan tertutup dan mahasiswa tidak bisa mengumpulkan lagi waktu atau mengumpulkan lagi ujiannya pada link yang sudah dibagikan. Nah, jadi di sini mohon untuk dipahami dan juga mohon untuk diperhatikan mengenai waktunya, yang dimana untuk waktunya nanti akan dibagikan pada classroom untuk ketentuan-ketentuannya. Waktunya gimana? Waktunya masih sama. Proses pengerjaannya itu adalah 90 menit dan akan diberikan waktu tambahan 10 menit untuk persiapan pengiriman. Jadi kurang lebih waktunya adalah 100 menit untuk proses pengerjaan sampai dengan pengumpulan. Oke, kemudian yang kedua adalah pada lembar jawaban itu wajib menampilkan NPM, nama lengkap, dan juga kelas, plus satu lagi nanti ada kode soal. Oke, jadi sekali lagi pada lembar jawaban itu wajib menampilkan NPM, kemudian nama, kelas, kemudian kode soal. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk kode soal. Kemudian selanjutnya adalah semua file yang diterima hanya dalam bentuk PDF, baik itu KRS ataupun jawaban ujiannya. Jadi KRS dan jawaban ujian itu dibuat terpisah. Jadi tidak lagi ada alasan KRS tergabung dengan jawaban maka terlambat. Sekali lagi itu tidak lagi menjadi sebuah alasan, karena di sini sudah dijelaskan bahwasannya KRS dan juga jawaban ujian akhir itu dipisah. Jadi jika jawabannya itu lebih dari satu file, dalam misalnya dikerjakan dalam satu lembar kemudian difoto, ada 4 foto, itu semua fotonya itu digabungkan menjadi satu. Jadi itu semua filenya digabungkan menjadi satu ke dalam bentuk file PDF. Oke ya, ini ketentuan-ketentuannya. Waktunya itu 90 menit. Waktunya itu ada 90 menit pengerjaan, 10 menit waktu pengumpulan, jadi total adalah 100 menit. Dan link ini otomatis akan tertutup ketika waktu akhir sudah masuk. Jadi setelah lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan, maka tidak bisa lagi mengumpulkan. Jadi perhatikan untuk jaringan agar tidak ada lagi masalah-masalah atau kendala-kendala di dalam proses pengerjaannya. Oke ya. Kemudian tadi kita berbicara tentang kode soal. Nah, jadi untuk menentukan kode soal seperti ini, seandainya NPM kita itu adalah 11 11 573. Oke ya, ini NPM 11 11 57 573. Oke, yang saya gunakan itu adalah NPM yang ini. Yang digunakan itu adalah NPM yang ini. Oke, 11 11 573. Bukan yang paling belakang atau yang gimana, tapi dua paling belakang. NPM yang ini berdasarkan dengan NPM yang ini. Jadi kalau di sini contohnya 7, jika NPM-nya itu adalah genap, berarti misalnya 0, kemudian 2, 4, 6, 8, maka dia menggunakan kode soal A. Oke? Jika nilai yang di sini adalah yang ini, 2, 4, 6, 8, maka dia menggunakan kode soal A. Kalau dia nilainya adalah 1, 3, 5, 7, 9, maka dia menggunakan kode soal B. Oke ya, bisa dipahami ya. Jika yang ini, nilai yang NPM ini nilainya ada angkanya adalah 0, 2, 4, 6, 8, maka kode soalnya itu adalah A. Sedangkan kalau dia yang ini, yang 7 ini 1, 3, 5, 7, 9, berarti dia kode soalnya adalah B. Yang dimana tadi kode soal ini wajib tampak atau wajib dilihatkan pada lembar jawaban. Jadi kode soal ini wajib tampak dan juga wajib diperlihatkan pada kode soal. Pada lembar jawaban. Jadi biar memudahkan untuk melihat berada pada kode soal yang mana, A ataupun yang B-nya. Kemudian soalnya gimana? Oke. Soalnya kurang lebih masih sama ya. Kode soal A seperti ini. Ini kode soal A. Ini yang kode soal A. Soalnya itu tetap ada 3. Yang pertama itu adalah yang ini soalnya.
Di sini disuruh menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian untuk kode soal yang untuk soal nomor 2-nya berarti menggunakan soal yang ini. Di sini disuruh untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode crowd. Kemudian soal ketiga yang ini. Soal ketiga yang ini berarti di sini disuruh untuk mencari nilai daripada log 5. Oke ya, ini untuk kode soal yang A. Untuk kode soal yang B gimana? Untuk kode soal yang B seperti ini. Juga sama, tetap 3 soal. Di sini yang pertama kita juga akan mencari disuruh untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, yang dimana tuh soalnya itu adalah ini. Ada 3 persamaan dan juga 3 variabel. Kemudian yang kedua adalah disuruh untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode Doolittle. Disuruh menyelesaikan dengan menggunakan metode Doolittle. Sudah. Kemudian soal yang ketiga adalah disuruh untuk mencari nilai daripada log 9 berdasarkan dengan nilai-nilai tersebut. Oke, mungkin cukup jelas ya. Mungkin cukup jelas untuk soalnya, untuk kode soal A, B, ataupun untuk proses pengumpulannya. Mungkin itu saja untuk pemberitahuan terkait dengan ketentuan pada ujian akhir semester susulan mata kuliah metode numerik. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan.